بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Fa'al hamdurun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tema kali ini masih terkait dengan golongan yang dicintai oleh Allah, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ini merupakan sambungan dari paparan sebelumnya yang kala itu pas kajian sore Ramadan. Mungkin ada yang belum pirsa. Jadi dalam Al-Quran Allah itu mendeklar, menjelaskan kepada kita ada golongan-golongan yang memang disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekilas kita bisa renungkan begini. Kalau panjenengan misalkan dekat atau bahkan dicintai oleh seorang pejabat, kira-kira urusan semakin lancar apa semakin ruwet? Lancar, ya? Tingkat RT saja misalkan, dengan akrab dengan Pak RT, urusan di ke-RT-an insya Allah lancar. Tanda tangan lancar. Kenapa? Dekat, saling percaya sudah. Jenengan dekat dengan Pak Lurah, pasti lebih banyak fasilitasnya. Tentu kita tidak sedang mempermasalahkan ini masuk KKN atau bukan. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwasannya kedekatan itu akan memberikan fasilitas-fasilitas di dalam interaksi kita. Maka bayangkan kalau kita dekat, bahkan dicintai oleh sang penguasa alam semesta, Allah Azza wa Jalla, yang menguasai rizki kita, yang mengatur kehidupan kita, kira-kira bayangannya hidupnya semakin lancar, semakin nyaman, atau semakin ruwet kira-kira? Semakin nyaman. Masya Allah. Maka disinilah kita urgensinya, kita perlu mempelajari siapakah golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Di pertemuan sebelumnya adalah bagian pertama, yang kali ini bagian kedua, yakni mereka yang taubat dan mensucikan dirinya. Hadirin, mari kita bahas lebih dalam pembahasan ini. Pembahasan kali ini kita bagi menjadi 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah siapakah orang yang dicintai Allah menurut Al-Quran surat Al-Baqarah
ayat 222 dan At-Taubah 108. Ini dalil kita, sumber rujukan kita, nanti bisa dicek kembali. Kemudian sub pembahasan kedua adalah fadilah taubat, dan yang ketiga adalah bagaimana menjadi orang bertaubat yang sempurna. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahmatullah, ini adalah ayatnya. Allah menjelaskan tentang siapakah yang Allah cintai. Surat Al-Baqarah ayat 222. Lihat, monggo. Mereka bertanya tentang khair. Katakanlah, khair itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu khair. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Hadirin, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hadirin, ini ayat 222 di surat Al-Baqarah. Hadirin, seperti apa tafsir menjelaskan perihal ini? Kita lihat tafsir Al-Muyassar. Lihat yang saya kasih warna berbeda di sini. Kalau tadi dijelaskan Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan diri, kan begitu di ayatnya tadi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, seperti apa itu orang yang bertaubat dan mensucikan diri, seperti apa? Jadi kami sering aturkan hadirin, kalau panjenengan ingin tahu Al-Quran, ingin memahami Al-Quran, membaca terjemah itu sudah membuka pintunya. Sudah membuka pintunya. Tapi kalau ingin lebih dalam, tidak bisa tidak kecuali harus belajar tafsirnya. Kenapa? Karena bisa jadi kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu masih menyimpan hikmah. Masih ingat kapan hari pernah kita jelaskan juga di forum kita ini, insya Allah, tentang ayat 152 Al-Baqarah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Itu kan ayatnya, fadhkuruni, maka ingatlah kalian akan daku, kata Allah. Adhkurkum, aku akan ingat kalian. Loh, itu kalau ndak belajar tafsirnya, ya mentok gitu aja. Ingat pada Allah, Allah ingat kita. Kita aja sudah. Jika pertanyaan lebih dalam, bagaimana caranya kita ingat pada Allah dan bagaimana bentuknya Allah ingat pada kita? Nah, tidak bisa kita kecuali harus belajar tafsirnya. Ini sudah pernah kita bahas, bagaimana Allah mengingat kita bin nasrah war rahmah, dengan pertolongan, dengan rahmah, dengan solusi dan sebagainya. Lagi-lagi itu baru kita terbuka ketika belajar tafsirnya. Nah, lihat tafsirnya di dalam ayat yang barusan kita baca, Al-Baqarah 222. Oh, boleh dibaca. Oke. Dan mereka bertanya kepadamu tentang darah khair, yaitu darah
yang mengalir dari kaum wanita secara alami pada waktu tertentu. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, itu adalah kotoran yang menjijikkan, yang mudarat bagi orang yang mencampurinya. Maka jauhilah untuk mencampuri istri-istri selama masa haid sampai darah itu berhenti. Maka apabila darah tersebut telah berhenti dan istri-istri telah mandi janabah, maka campuilah mereka pada tempat yang Allah halalkan bagi kalian, yaitu melalui kemaluan, bukan lewat dubur. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang banyak beristighfar dan bertaubat, dan menyukai hamba-hamba yang mensucikan diri dengan menjauhi perbuatan keji dan kotor. Baik, hadirin, dalam penjelasan ini ada beberapa poin yang saya kasih warna beda. Pertama adalah ternyata yang dimaksud orang yang bertaubat dan mensucikan diri dalam ayat tadi, yang pertama adalah banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai Allah, maka resepnya jelas. Banyakin istighfar. Panjenengan baca istighfar, itu adalah bagian dari upaya ikhtiar kita untuk mendekat kepada Allah, untuk mendapatkan kecintaan Allah kepada kita. Dan bertobat, hadirin rahmatullah, bertobat adalah ketika kita kembali kepada Allah, kembali taat kepada Allah. Yang semula kurang taat jadi semakin taat, itulah orang-orang bertobat. Yang semula melakukan dosa segera kembali taat kepada Allah, itulah orang-orang bertobat. Dan juga Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri dengan menjauhi perbuatan-perbuatan keji dan kotor. Hadirin, nampak sekali dalam tafsir ini bahwasannya yang dimaksud bertaubat dan mensucikan diri itu adalah dimensi zahir dan batin. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, maka jadilah orang yang bersih apa? Zahir dan batin. Zahirnya bersih dari kotoran, dari najis. Lihat tadi rentetan ayatnya menjelaskan tentang adanya kotor, keadaan kotor, jangan dekati. Dan kemudian sampai kepada ketika seseorang itu berdosa, maka segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Jadi yang karakter yang Allah tunjukkan di sini, bagi mereka yang ingin mendapatkan kecintaan Allah pada dirinya, maka jaga kebersihan zahir, jaga kebersihan batin. Kita lanjutkan. Hadirin, maka taubat dan istighfar serta menjaga kesucian mengundang kecintaan Allah kepada kita. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin dekat dengan Allah, ini jalannya. Kita ingin dicintai Allah. Bayangkan tadi sudah di awal saya sampaikan, kalau panjenengan dekat dengan pejabat saja, pasti ada beda urusan-urusan itu menjadi lebih nyaman, lebih ringan, lebih gampang. Maka bagaimana kalau kemudian kita dekat dengan Allah, dicintai Allah? Tentu beda urusannya sudah. Maka hadirin, ini jalannya, yaitu taubat dan istighfar serta menjaga kesucian dari zahir maupun batin. Hadirin, di ayat yang lain Allah menjelaskan seperti ini. Dalam surat At-Taubah ayat 108. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang yang bersih. Lagi-lagi, ini merupakan sebuah pelajaran penting buat kita. Seorang mukmin yang disukai Allah itu ketika dia bersih. Bersih zahir, bersih batin. Hadirin, mari kita lihat tafsir Al-Muyassar menjelaskan seperti apa masalah ini. Saya kasih orang berbeda. Ternyata yang dimaksud adalah benar-benar Pak, bersih zahir, bersih batin. Jadi orang yang bersuci dengan air dari najis-najis. Maka kalau kita ingin dicintai Allah, kita ingin dekat dengan Allah, jaga kesucian Pak. Kesucian badan kita, najis segera bersihkan. Kalau habis buang air, segera istinja, gitu kan? Kalau istinja, tidak ada istijmar. Kalau tidak ada air, dengan tisu, dengan batu. Pernah dengan batu, Badan? Pernah? Oh, nyoba. Nggak kebayang ya. Tapi kalau dalam kondisi misalkan di pesawat misalkan, atau di hotel yang tidak ada air, bagaimana coba? Istijmar dengan tisu. Bagaimana caranya? 3 kali, itu kan minimal 3 kali. Siapkan tisu yang jangan yang 1 lembar begitu, jadi agak ditebelkan gitu Pak. Kemudian dari bawah ke atas 1, 2, 3. Kalau masih kurang tambahin lagi 4, 5. Kalau masih kurang lagi bagaimana? Akean ya. Maka ini contoh-contoh. Artinya Allah suka kita bersih Pak. Maka seorang mukmin mestinya tidak boleh kemudian buang kotoran sembarangan, tidak boleh. Buang sampah sembarangan, tidak boleh. Loh, kalau Allah suka orang yang bersih, berarti orang buang kotoran sembarangan, Allah suka betul? Enggak suka. Kalau buang sampah sembarangan, Allah suka betul? Enggak suka. Clear sudah. Maka kalau ada orang-orang yang mengaku beriman, mengaku Islam, tapi masih kotor dalam kehidupannya, kesehariannya, buang sampah sembarangan, kayaknya mungkin waktu pelajaran ini disampaikan beliau nggak masuk. Oh, tidur. Jadi harusnya yang bersih. Kadang-kadang memang di masyarakat kita ini harus terus kita ingatkan sama-sama saudara-saudara kita yang lain. Kalau bayangkan kalau panjenengan pernah pirsa punya acara, orang punya hajat itu resepsi, kan? Itu kan kadang sampahnya malah ditaruh di bawahnya kan. Ternyata ada maunya ternyata itu. Itu menunjukkan tamune wis akeh. Tamune sudah sudah banyak. Ditaruh di bawah tempat gelas-gelas bekas itu. Ya Allah. Ya, ternyata ada begitunya, ada maunya gitu. Ya mestinya tidak begitulah. Kalau mengaku Islam yang bersih, gitu kan. Maka kembali ke sini, ternyata yang dimaksud bersih ini bersih zahir dan juga bersih batin. Lihat ada kalimat warok. Kalimat warok. Apa warok itu? Berhati-hati Pak. Warok itu berhati-hati. Terutama untuk hal-hal yang syubhat, yang nggak jelas. Kalau yang halal, yang haram itu kan jelas. Kalau yang syubhat bagaimana? Misalkan panjenengan waktunya buka bersama, ada kue di atas meja. Di atas mejanya ketua takmir ada kue. Gimana yang benar? Langsung diambil atau tanya dulu? Mana sopo iki? Tanya dulu. Alhamdulillah. Loh, kalau ada yang wah sikat aja Ustaz, itu rezeki. Itu namanya kurang warok, kurang hati-hati. Ini makanan siapa? Milik siapa? Jangan-jangan sudah ada yang punya, gitu kan? Makanya Islam mengajarkan demikian Pak. Jangankan yang haram, yang halal saja
kalau belum saatnya nggak boleh. Kan Ramadan kemarin begitu kan dididik kita. Jangankan yang haram, yang halal saja Pak. Makanan di rumah milik panjenengan sendiri, jenengan belanja dari uang sendiri, itu aja nggak boleh disentuh sebelum azan maghrib. Kita sudah lulus sebulan penuh, ya kan? Nggak menyentuh walaupun itu makan kita sendiri, ya kan? Kita nggak menyentuh walaupun istri sendiri, gitu kan? Sudah bisa dilatih dan lulus itu. Masa setelah Ramadan belaka? Oh sudah jelas makanannya orang lain, apalagi makanan orang lain, jangan diambil. Sudah jelas ini adalah istri orang, ya jangan digoda, nggak boleh. Islam mengajarkan kita ini warok, hati-hati. Bukan hanya yang haram, yang halal saja kita berhati-hati. Hadirin rahimakumullah. Maka di sini, kemudian istighfar. Nah, tadi najis itu gambaran apa? Kesucian dohir. Kemudian warok, kesucian batin kan tadi hati-hati. Milih sekolah, hati-hati. Anak-anak kita perhatikan dulu Pak, sekolah ini kira-kira menjadikan dia semakin solih atau semakin nggak jelas. Kan? Baru-baru ini dengan Pak ada apa? Saya mendapatkan kabar ada sebuah sekolah Pak, itu ternyata mereka mabuk bareng tanpa diketahui oleh gurunya. Padahal masih kelas 3 SD. Jadi gini ceritanya Pak. Waktu itu apa? Olahraga, jam olahraga. Mereka seperti biasa ke tanah lapang di dekat sekolahan. Kemudian jam istirahat mereka disuruh untuk ganti pakaian gitu kan. Si gurunya juga balik ke kelas, anak-anak bersiap begitulah. Nah, ketika masuk kelas ada yang aneh kata gurunya ini. Seseorang di antara anak-anak ini mulai ngelantur ngomongnya itu. Mulai ngelantur. Kemudian saat diajak bicara kok semakin nggak jelas, nggak nyambung. Ternyata nggak hanya satu Pak, beberapa temannya juga iya. Usut punya usut, ternyata tadi waktu istirahat mereka urunan Pak, beli apa di toko X lah begitu, itu ada minuman keras yang bentuknya rasa buah itu Pak, apa namanya, ada gelas gambar buah. Anak-anak kan penasaran dan itu diminum oleh mereka, urunan Pak. La haula wala quwata illa billah. Ini tentu menjadi perhatian kita. Loh, kok bisa ya? Makanya harus hati-hati Pak. Saya ada kawan itu, dia nggak akan jadi masukkan sekolah itu jika dia temui ada salah satu gurunya yang megang rokok misalkan. Dia punya standar sendiri. Oh bagus. Kenapa? Karena dia ingin anak yang nanti ada di situ benar-benar terjaga kesehatannya, itu kan. Maka ini adalah bagian dari keberhati-hatian. Nah, Islam mengajarkan demikian. Orang yang warok, berhati-hati dari dosa, berhati-hati dari perbuatan yang enggak jelasnya masih subhat tadi. Maka itu kemudian menjadi orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Nah, termasuk istighfar. Nah ini, istighfar. Ketika sudah terlanjur berdosa, terutama ya, maka segera bertobat dan istighfar. Hadirin, Allah mencintai orang yang selalu menjaga kebersihan dohir dan batinnya. Ini quote dari ayat ini, ayat 108 surat At-Taubah, bahwa Allah mencintai orang yang selalu menjaga kebersihan dohir dan batinnya. Ayo kita berusaha menjadi muslim yang bersih, bersih diri, bersih pakaian, rumah juga bersih, gitu kan? Lingkungan kerja kita bersih, tidak aut-autan, ya kan? Tidak semerawut begitu. Kalaupun kita punya toko, tokonya bersih. Kalau jualan durian itu bersih, bersih, masya Allah. Semoga bisnisnya sukses ya, masya Allah. Hadirin, itu ternyata memang Allah mengajarkan begitu, yang bersih. Nah, hadirin Allah. Maka kalau dari dua ayat tadi, dari Al-Baqarah 222 dan At-Taubah 108 ini, kita
kumpulkan begini Pak, karakteristik mereka yang dicintai Allah adalah pertama, senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dohir. Ayo yang bersih, anak-anak kita didik yang bersih, buang sampah sembarangan, jangan sembarangan nak. Kalau pakaian kotor sudah dibersih, sudah dicuci nak, tangan kotor bersih lagi nak. Itu ternyata caranya memang Islam mengajarkan demikian. Yang kedua adalah senantiasa menjaga kesucian jiwa dari perbuatan maksiat dan dosa. Jaga. Pernah dengar nggak Pak? Ada penyakit hati gitu. Pernah? Apa contohnya penyakit hati? Sombong, ya kan? Nah, hasud, ya kan? Diantaranya. Loh, orang yang ingin dicintai Allah Ta'ala, dia tidak hanya bersih dohirnya, tapi batinnya juga. Hatinya tidak muncul sifat sombong, hatinya senantiasa tawadhu. Dia menjaga hubungan baik dengan yang lebih tua, dia hormat, dengan lebih muda dia menyayangi. Itu seorang mukmin. Seorang mukmin bisa menjaga batinnya dari hasud. Apa itu hasud? Pernah dengar hasud apa? Hasad atau hasud, apa itu? Iri. Itu ciri khasnya SMS Pak, hasud itu. Apa cirinya? SMS. Apa itu? Senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang. Nah, itu Pak, SMS itu hasud tuh. Kalau ada orang lain senang, dia susah Pak. Susah. Lapo sih Mas pas ngaji kok meneng. Lah iya tunggu sebulan lho tuku mie anyar. Apa hubungannya dengan panjenengan? Kok tiba-tiba panjenengan jadi meneng mikir? Oh, itu bisa ke bawah sampai ke dalam hati Pak kalau orang hasud itu. Besoknya dengar kabar beli mobil baru, tetangganya masuk rumah sakit tuh Pak. Di rumah sakit, di ICU, dia beritahu sama tetangganya yang nyambangi, ya apa kabar ya? Hari tuku motor anyar, bagi tuku omah anyar pisan. Mati Pak itu bisa. Kebawa perasaannya sendiri, hasud Pak. Maka hati-hati. Atau seneng melihat orang lain susah. Kalau lihat orang lain susah, dia seneng Pak. Gampang nyukur nih orang begitu, ya kan? Kalau ada orang kena musibah, itu nggak malah berempati, malah nyukur nih. Hadirin, hati-hati. Kami baru 2 hari, 2 hari yang lalu ya, di kajian di Al-Basit, jelaskan tentang satu tubuh. Umat Islam satu tubuh Pak. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Rasulullah menyebutkan kita ini satu tubuh. Jadi umat Islam itu seperti satu tubuh. Apa ciri khasnya satu tubuh itu Pak? Apa ciri khasnya satu tubuh itu? Kalau ada yang sakit, yang lain ikut merespon. Misalkan gini Pak, kakinya kesandung batu, kok mulutnya bilang aduh, itu satu tubuh macam Pak. Cek waras berarti itu. Tapi kalau ada orang kesandung, dadak terus mulutnya bilang kapok, itu satu tubuh bukan? Bukan. Masalahnya sekarang ini Pak, kaum muslimin ini terpecah-pecah. Gampang kita malah berbahagia ketika saudara kita terkena musibah. Ya Allah, di mana? Di mana ruh namanya satu tubuh, di mana sudah? Padahal bukankah Allah menyukai kita kal bunyan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka kita seperti bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh itu adalah yang ketika antar komponennya saling mengikat, antar komponennya saling mendekat. Allah suka itu Pak. Maka ketika kita bayangkan satu tubuh, harusnya itu harus kita mulai Pak, dari mana? Saling mendekat. Mana pertanyaan Ustaz, hal itu menurut panjenengan bagaimana? Menurut saya sangat perlu. Karena zaman sekarang ini kalau nggak dipertemukan nggak bisa ketemu. Betul Pak. Satu RT mawon, jenengan sering ketemu dengan teman saya RT mawon, saya RT. Susah Pak.
Satu datang pagi, satu datang malam. Nggak pernah ketemu, Pak. Satu RT loh ini. Rapat RT nggak datang juga dia. Nggak pernah ketemu, Pak. Maka harus ada momentum. Entah namanya rapat RT kah, entah apakah namanya, termasuk halal bihalal. Kalau itu niatnya adalah mempersatukan, mempertemukan, mendekatkan antar kaum muslimin, kenapa tidak? Tentu dengan menghindari hal-hal yang mubadir, hal yang berlebihan. Tapi niat untuk mempersatukan ini penting, Pak. Karena ternyata emang kalau dibiarkan, nggak mungkin bisa ketemu sendiri itu. Harus dibikin, harus di-create sebuah acara yang bisa ketemu dia. Dikondisikan untuk ketemu. Hadirin, maka saya teringat sebuah hadis, Pak, bahwasanya kelak di saat menjelang hari kiamat ketika muncul Imam Mahdi itu umat Islam bukan bersatu dan sendirinya, Pak. Umat Islam bukan bersatu dan sendirinya, tapi dipersatukan, Pak. Jelas kata kuncinya. Nggak bisa bersatu dan sendirinya itu nggak bisa ternyata, Pak. Kenapa? Ada yang ingin bersatu, ada yang nggak butuh, Pak. Coba sekarang ini kondisi masyarakat kita antara yang kaya sama yang miskin. Itu yang kaya nggak butuh, Pak. Ada temennya, nggak ada temennya, dia sudah mentas sendiri kok. Yang miskin yang butuh, kan begitu kenyataannya secara sosial ya. Artinya kalau ini dibiarkan nggak mungkin, Pak, bisa melekat, nggak bisa. Maka harus dipersaudarakan, dipersatukan. Kenapa? Ada pihak yang nggak butuh dengan yang lain karena dia sudah mentas sendirinya. Maka benar ternyata hadisnya adalah dipersatukan. Nanti kelak umat Islam itu dipersatukan, Pak. Maka siapkan diri kita belajar memahami antar yang lain satu yang lain, saling memahami. Kenapa? Komponen yang bersatu itu tidak bisa kecuali bisa memahami satu dan yang lain. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Menjaga kesucian jiwa dari perbuatan maksiat dan dosa. Maka kita berikhtiar, Pak, ketika menghindarkan sifat-sifat batin yang kotor, perkataan yang nggak baik, hati yang suudon, itu kan bagian dari ini, Pak. Maka harus kita berikhtiar menjaga kalau ingin mendapatkan kecintaan Allah. Warok, nah tadi, yakni berhati-hati meninggalkan hal yang syubhat atau meragukan dalam agama. Jadi kalau yang nggak jelas itu mending hindari saja. Jadi nggak jelas ini makanan siapa, ya tanyakan dulu, kan? Kalau kita bertamu di teman kita, suguhan itu harus langsung dimakan atau nunggu di Semangga Nerin dalam atau kesuwen tak langsung diminta no. Kan sudah ditaruh di atas meja, Ustaz, ya mestinya mesti disogone ini ya, kok kurang karuan. Jangan-jangan ini bukan nyiapin jenengan, nyiap yang lain. Maka tanya dulu. Iya. Ya Bang, tantekno ya. Tantekno, sudah baru. Embat saja. Ada keberhati-hatian, Pak. Tanyakan dulu. Jangan-jangan itu ternyata bukan hak kita. Makanya dalam muamalah, keberhati-hatian itu sangat penting, Pak. Kenapa? Jangan sampai yang kita omongkan, yang kita lakukan itu menyakiti yang lain. Kan ada yang pernah komentari, Ustaz, itu ada orang bermaaf-maafan, nggak pernah berbuat salah kok bermaaf-maafan, katanya begitu. Loh, memang salahnya di mana? Kan nggak salah. Karena bisa jadi loh, Pak, dia nggak merasa bersalah padahal salah. Ayo, pernah badan jangan menjumpai orang salah tapi nggak merasa salah. Misalkan masuk masjid, dia ternyata nginjak sandalnya seseorang. Padahal sandal itu ternyata bagi orang yang punya itu sandal baru, Pak. Baru beli, dikasih hadiah istri lagi, istri cinta lagi. Orang nginjak begitu saja. Jangan-jangan itu jadi masalah dalam hati beliau. Artinya kita keberhati-hatian dijaga terus. Pada saat yang lain ketika kita bertemu saudara kita, minta maaf itu nggak apa-apa, nggak nunggu salah dulu kok. Istighfar itu, Pak, tidak nunggu jenengan salah baru istighfar, mboten. Nggak apa-apa. Saling memaafkan, tidak harus nunggu bersalah. Jadi, ayo maaf-maafan, ayo. Kita nggak pernah salah kok, Ustaz. Jangan-jangan kita merasa bersalah, nggak bersalah padahal kita salah. Artinya tidak ada masalah ketika begitu gitu. Walaupun tidak harus
harus saling memaafkan padahal nggak pernah bertemu, kan? Tapi kalau yang sudah sering ketemu interaksi, jangan-jangan ada salah yang nggak disadari. Itu maksudnya. Maka berhati-hatilah. Kemudian senantiasa beristighfar dan berusaha taat kepada aturan Allah. Hadirin, berusahalah terus untuk apa? Banyak istighfar. Ternyata ini satu amalan yang luar biasa, mendekatkan kita kepada Allah. Banyak istighfar panjenengan. Yang sudah berapa kali istighfar sehari semalam? Banyak kali. Oh, 3 kali, Masya Allah. Lihat Rasulullah itu Pak, istighfarnya itu, ini di satu hadis itu adalah 70 kali Pak sehari. Rasulullah sampai jauh begini, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini Rasulullah Pak. Ya kan? Ada lagi di hadis yang lain itu 100 kali Pak. Nih hadisnya, 100 kali sehari. Ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya Rasulullah istighfarnya 100 kali. Padahal beliau nggak pernah berdosa sama sekali. Mirip sama kita kan? Mirip ya? Kita dosanya berkali-kali, istighfarnya jarang sekali. Maka ayo kita lihat ini. Adzan dulu ya. Betul. Oke. Baik, kita break adzan dulu, monggo. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah SAW ternyata istighfar dan tobat berapa? 100 kali sehari. Artinya memang istighfar dan tobat itu tidak nunggu dosa. Jadi istighfar dan tobat itu tidak nunggu dosa. Ya cak tobat ayo. Ustaz, saya nggak pernah berdosa Ustaz. Itu kayak kegeeran itu namanya. Sudah. Bertobat itu kan kita kembali kepada Allah. Semakin dekat semakin baik, semakin sering semakin bagus. Terus minta ampun pada Allah, mendekat terus. Tidak menunggu kita pernah bermaksiat baru bertaubat. Hadirin, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau beristighfar dan taubat bahkan sampai 100 kali. Hadirin makullah dalam sehari ya. Nih dalam syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi dijelaskan seperti ini, monggo. Al-Qadiyat Al-Qadiyat mengatakan bahwa makna hadis di atas yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan malas, beliau membacanya seperti itu. Artinya, beliau rutin terus mengamalkan zikir istighfar setiap harinya. Baik. Istighfar setiap hari Pak. Ini contoh dari Rasulullah. Ayo perbanyak. Minimal Minimal 70 kali. Bisa sampai 100 kali. Bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena bisa jadi dosanya lebih banyak dari itu. Kalau tanya berapa jumlah istighfar yang ideal Ustaz? Pokoknya lebih banyak dari dosanya. Kalau dosanya 100 kali berarti istighfarnya minimal 101 kali gitu kan? Lebih banyak daripada dosanya, begitulah kira-kira gambarannya. Hadirin makullah, ini tentang istighfar. Nah, kita masuk bagian kedua, fadilah taubat. Hadirin, orang yang bertaubat, senantiasa bertaubat, ternyata ada fadilah-fadilah lain yang diberikan kepadanya. Yang pertama adalah diberikan anugerah kenikmatan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya jika
kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Baik, hadirin yang saya kasih orang beda itu, orang yang bertaubat itu tidak hanya tadi dicintai Allah, Pak. Ada sesuatu yang akan didapatkan. Apa itu? Diberikan anugerah kenikmatan. Kenikmatan yang mana ini? Ternyata dalam tafsirnya kenikmatan yang terus menerus, Pak. Jadi kalau banyak ingin nikmatnya diberikan Allah terus menerus, maka istighfar yang banyak, taubat terus menerus. Itu ternyata kita diberikan sekarang sudah punya kenikmatan, misalkan diberikan anak, agar yang anak yang sudah baik semakin baik, banyakin istighfarnya, banyakin taubatnya. Kita sekarang punya rezeki, pekerjaan lancar, agar jalan terus bisnisnya lancar, banyakin istighfarnya, banyakin taubatnya. Ini Pak ternyata. Yang kedua adalah diberikan limpahan rezeki dan ditambah kekuatan. Allah menjelaskan dalam surat Hud ayat 52. Saya kasih warna beda itu, Pak. Bahwasanya ketika seseorang senantiasa bertobat kepada Allah, niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Diberikan hujan yang deras. Hujan deras itu apa maksudnya? Rizki yang banyak. Jadi bayangkan Pak, hujan itu kalau kalimat Allah memberikan hujan dan itu disampaikan Al-Quran ini turun di mana? Turun di daerah padang pasir. Maka gambarannya adalah Allah memberikan nikmat yang besar. Jadi jangan kemudian ditelan mentah-mentah. Ustadz, di sini kan sudah banyak hujan, Ustadz. Kalau kita banyak istighfar, taubat, jangan-jangan banjir. Bukan begitu maksudnya. Jadi ini adalah hujan yang deras, nikmat yang tidak biasa, itu bahasanya. Karena di sana jarang hujan. Ya. Kemudian menambahkan kekuatan. Jadi kalau panjang misalkan dalam hidup ini menghadapi ujian, serasa nggak mampu menghadapinya, serasa mulai nggak kuat menghadapi ujian itu, perbanyak istighfar, perbanyak taubat pada Allah. Ini kuncinya ternyata. Maka hadirin wakullah, coba kita lihat para nabi dan rasul, para ulama-ulama. Apakah mereka nggak pernah diuji Allah? Oh pernah. Sama. Kita sekarang mungkin pernah diuji. Dulu para ulama, para nabi dan rasul juga diuji, Pak. Sama, Pak. Tapi bedanya apa? Mereka Allah mudahkan. Ujian itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala selesainya. Saya sering kasih gambaran begini, Pak. Kalau satu botol air mineral, ukuran pinten itu yang paling kecil, 200 ya, 300 lah ya, 300. Itu kalau panjenengannya megang, wah itu enteng banget. Ya, diuncal-uncal nih ngoten. Tapi kalau itu ditaruh di telapak tangan bayi umur sebulan, kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Kayak obah harinya. Bukan beda bebannya, tapi beda lengannya mengangkatnya. Maka kita butuh dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Ujiannya sama, Pak, tapi antara yang kuat sama yang tidak kuat itu beda. Dan kita butuh kekuatan tambahan. Maka banyakin istighfar dan taubat. Nih ayatnya jelas. Surat Hud ayat 52. Ada lagi, Pak, diberikan kehidupan yang sukses. Nih dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Enggak, Pak, boleh. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Hadirin, orang yang bertaubat itu akan menjadi orang yang sukses hidupnya. Muflihun di sini, tuflihun adalah gambaran orang untung dunia, untung akhirat. Maka kalau kita ingin sukses dunia akhirat, banyakin apa? Termasuk orang-orang yang bertaubat. Hadirin, bisnis juga begitu. Ingin bisnisnya tidak hanya untung urusan dunianya tambah banyak profitnya, tidak hanya itu, tapi bisnisnya menjadi jalan panjenengan masuk surga, itu bisa. Bisnisnya dijadikan bisnis yang penuh dengan taubat. Di sana nilai-nilai Islam ditegakkan, nilai-nilai agama diaplikasikan. Oh, itu bisnis panjenengan jadi jalan surga juga itu. Keluarga juga demikian. Keluarga yang penuh dengan nilai taubat, diterapkan nilai-nilai Islam di dalamnya, itu jadi jalan tidak hanya hidupnya tenang di dunia, tapi di akhirat insya Allah dapat jatah surga juga. Hadirin Allah, sekarang syarat taubat kayak apa? Ada 3 paling tidak
yang dijelaskan dalam kitab Sholihin ya. An-Nawawi jelaskan paling enggak berhenti dari dosa. Kalau ingin tobat beneran, yang pertama harus berhenti dari dosa. Yang kedua adalah menyesal, nadamah, menyesal pernah melanggar aturan Allah. Yang ketiga, berkomitmen tidak mengulang kembali. Hadirin, tadi fadilah tobat begitu besar, dicintai Allah, kemudian diberikan kekuatan tambahan, diberikan hidupnya nikmat terus menerus, luar biasa Pak. Maka ini ternyata syaratnya. Apa itu? Jadilah berhenti dari dosa. Kemudian menyesal pernah melanggar aturan Allah. Menyesal pernah melakukan dosa itu. Jadi nadamah itu menyesal. Menyesal ini beda dengan menyesalnya maling ketangkep, tapi beda. Kalau maling ketangkep itu kan beda Pak. Ditakoni koncone, ya bro, aku malah apa lihat ngarep boleh kecekelang, menembak guriai. Itu namanya maling ketangkep. Bukan itu. Menyesal di sini menyesal kenapa melanggar aturan Allah. Gitu ya. Maka menyesalnya menyesal dosa yang tidak akan balik lagi. Tobat bukan tomat. Tomat ya. Kemudian berkomitmen tidak ngulang lagi. Berkomitmen ini para ulama menjelaskan diantaranya berubah perilakunya, berubah komunitasnya, berubah temannya. Itu orang tobat itu gitu Pak, berubah temannya. Karena bisa jadi dia dosa itu karena temannya, dia dosa itu karena komunitasnya salah. Dia harus berubah itu semua. Nah, terakhir untuk hubungan yang dengan hak manusia, maka harus dikembalikan atau minta keridhoannya. Hadirin, kalau hubungan dengan manusia, dosa itu tidak bisa dengan istighfar saja. Jadi harus mengembalikan haknya. Maka disinilah kemudian kita harus sering ketemu, itu adalah interaksi yang baik, dan kita sampaikan permohonan maaf jika ada yang pernah kita lakukan mungkin kurang berkenan. Begitu terus Pak. Karena obat kita tidak diterima kalau tidak sampai minta ridhonya. Itu kalau urusan sama manusia. Mungkin kita pernah bicarakan keburukannya, mungkin kita pernah menyakiti hatinya, disitulah Pak. Maka pentingnya saling menjaga. Akhirnya selamat menggapai cinta Allah dengan selalu menjaga kesucian dohir dan batin, kemudian perbanyak istighfar dan bertaubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat kajian kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.